Ya. Untuk di SMK SMTI sendiri sedang menuju wilayah bebas dari korupsi yang itu sering kita sebut dengan WBK, betul ya Bu ya? Ya. Untuk teman-teman di luar sana mungkin ada yang belum paham nih Bu dengan WBK dan WBBM itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Perlu diingat ya, memasuki masa new normal seperti sekarang ini, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Untuk kalian yang ada di luar sana, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, karena bagaimanapun juga, pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum usai. Hari ini, saya OSIS SMK SMTI Bandar Lampung, bakal nemenin kalian semua membahas tentang WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi. Oh iya, sebelumnya kenalin nama saya Ali Gufron dari kelas 11 Kimia Industri 3, OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Hari ini, kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Ibu Kepala SMK SMTI Bandar Lampung, dengan Ibu Dr. Randa Haja Sulastri MTA. Halo Ibu, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja ya Bu ya, tentunya. Untuk keseharian Ibu nih, gimana di masa pandemi ini? Apakah ada perubahan dengan sebelum-sebelumnya? Ya, kalau saya pribadi sih karena memang selaku kepala sekolah tetap harus hadir setiap hari di sekolah. Hanya saja kalau pegawai karena kita di Bandar Lampung masih termasuk dalam zona sedang, sehingga untuk pegawai ini 50% hadir, 50% WFH. Jadi bergantian setiap hari. Jadi misalnya hari Senin kelompok Garuda yang hadir, maka hari Selasa adalah kelompok Raja Wali. Hari Rabunya kembali kelompok Garuda. Jadi 50% hadir, 50% WFH. Jadi tidak sekaligus semuanya untuk hadir ke sekolah Ibu, ada jadwalnya? Iya, jadi memang di masa pandemi ini kita harus menjaga jarak, social distancing, kemudian juga protokol kesehatan lainnya, sehingga jumlah pegawai yang hadir itu dibatasi. Bahkan yang usianya di atas 50 tahun dan memiliki penyakit bawaan, misalnya seperti diabetes, kemudian penyakit-penyakit berat lainnya, itu dianjurkan untuk work from home. Oh iya. Untuk di SMK SMTI sendiri sedang menuju wilayah bebas dari korupsi yang itu sering kita sebut dengan WBK, betul ya Bu ya? Iya. Untuk teman-teman di luar sana mungkin ada yang belum paham nih Bu dengan WBK dan WBBM itu. Jadi maksud dari WBK dan WBBM itu apa sih Bu sebenarnya? Baik, sebetulnya SMK SMTI Bandar Lampung ini sudah mulai merintis menuju wilayah bebas dari korupsi ini sejak tahun 2018. Tapi ya untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang sedemikian besar itu kan tidak mudah ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus persiapkan dulu segala sesuatunya. Nah, jadi kita siapkan SMK SMTI ini menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Apabila ini nanti kita sudah bisa tercapai, kita akan lanjutkan menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Zona integritas itu apa? Zona integritas itu adalah predikat yang diberikan oleh Kemenpan RB kepada suatu instansi yang setara dengan eselon 3. Eselon 3. Ya, jadi eselon itu strata ya, strata struktural. Jadi kita karena SMK SMTI ini di bawah Kementerian Perindustrian langsung, maka institusi kita termasuk ke dalam strata eselon 3 yang melayani. Jadi arti kata institusi yang melayani stakeholdernya, yang memberikan jasa pelayanan. Jasa pelayanan. Jadi itu yang akan dinilai. Kemudian menuju wilayah birokrasi bersih melayani ini ada 6 aspek nanti yang akan dinilai. Yang pertama adalah dari 6 aspek ini adalah manajemen perubahan. Yang pertama, kemudian penataan laksana, ya. Jadi penataan tata laksana. Yang ketiga itu penataan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kelima ini penguatan pengawasan. Kemudian yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi apa manfaatnya?
Ya, dari judulnya atau dari singkatan atau predikat yang akan diberikan, WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Harus ada kata dari. Karena bisa berubah artinya, Bu, kalau beda. Bisa 180 derajat. Ininya menjadi lawan katanya ya. Jadi wilayah bebas korupsi dengan wilayah bebas dari korupsi. Itu berbeda 180 derajat, berbeda makna. Jadi untuk itu kita berharap dengan diajukannya WBK SMK SMT ini, penilaian pertama itu dilakukan, kita kirim dulu ke Kementerian Perindustrian. Dari sana dinilai, kemudian setelah kita mendapatkan penilaiannya sangat banyak ya, sangat banyak, kemudian juga dari berbagai aspek. Baru setelah lolos dari penilaian Kementerian Perindustrian, baru diajukan ke Kementerian Pan-RB. Nah, kita sedang dalam masa survei saat ini. Yang disurvei siapa? Stakeholder. Nah, stakeholdernya siapa? Para siswa, kemudian juga orang tua siswa, industri, atau orang-orang yang memang menjadi pelanggan atau menjadi customer kita. Ya, jadi itu yang akan disurvei. Melalui apa? Ya melalui, kita tidak tahu siapa yang disurvei karena memang mereka kan survei secara acak ya. Dari 100, minimal 100 yang kita berikan, data-data yang kita berikan, itu akan disurvei secara acak sebanyak 30. Nah, ini kita tinggal menunggu hasil surveinya. Kemudian nanti ada penilaian-penilaian lain yang dari hasil ini nanti yang akan menentukan apakah kita memang layak untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Kalau untuk tujuan dari penerapan WBK dan WBBM itu seperti apa, Bu? Ya, tujuannya pertama tentunya untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme atau yang biasa kita kenal sebagai KKN. Mungkin tidak bisa instan segala sesuatunya. Nah, itu sebabnya kita dari 2018 baru 2020 inilah kita bisa diajukan ke Kemenpan RB. Mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan predikat tersebut. Sehingga membawa nama baik SMTI ke arah yang jauh lebih baik lagi, dan kalau bisa cita-cita kita setelah WBK nantinya bisa lanjut ke WBBM. Nah, ini manfaatnya luar biasa ya. Jadi bukan hanya untuk SMTI saja, tapi juga untuk negara kita. Paling tidak dari institusi kita ini, dari diri kita sendiri dulu, dari institusi kita ini akan segera menyebar ke yang lainnya, ke sekeliling kita. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri, ada nggak sih, Bu, sisi negatif dari pembangunan wilayah bebas dari korupsi ini? Kalau dari lihat katanya saja ya, itu sudah sangat menguntungkan. Saya rasa tidak ada sisi negatifnya bagi kita yang ingin berpikiran maju dan ingin mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang bersih, kemudian juga membebaskan sifat atau KKN di lingkungan kita ya, di lingkungan terkecil kita tentunya adalah di SMK SMTI Bandar Lampung, sehingga paling tidak kita mencegah terjadinya KKN tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme tadi. Jadi tujuan dari WBK ini sangat baik sekali ya, Bu, untuk memberantas korupsi di sekolah kita ini. Nah, untuk di SMK SMTI Bandar Lampung sendiri, hal apa saja, Bu, yang sudah dilakukan untuk menuju WBK? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa dari awal ini kita sudah mulai merintis ya. Jadi karena banyak aspek-aspek yang harus kita benahi. Karena tadi mulai dari penerimaan siswa baru nih tahun 2000, karena Ibu kan diangkat menjadi kepala sekolah bulan Juli 2017 ya. Jadi mulai dari penerimaan siswa baru, ini penerimaan siswa baru kita lakukan secara sangat ketat, yaitu kita tidak di sekolah tapi juga di waktu itu di Pekor Wai Halim. Pada saat itu juga langsung dikoreksi nilai-nilai hasilnya dikoreksi, kemudian menggunakan scanner kita bekerja sama waktu itu dengan institusi yang lain untuk segera dipublish hasilnya. Jadi langsung ditayangkan hari itu juga dan mereka menunggu. Jadi itu paling tidak dari situ
itu sudah bisa kita untuk mereduksi adanya titipan atau segala macamnya ya, yang istilahnya dari sifat KKN-nya tadi ya. Jadi ada korupsi, kolusi, nepotismenya kita akan reduksi. Kemudian selain dari PPDB juga dari berbagai pungutan ke siswa ini sudah kami tiadakan. Jadi tidak ada lagi pungutan apapun kepada siswa kecuali SPP. Ya, SPP ini memang tadinya di awal masih dibayarkan ke bendahara. Tapi saat ini bahkan sudah dari tahun kemarin itu tidak lagi dibayarkan di sekolah atau di bendahara, tapi langsung ke bank dan langsung masuk ke kas negara melalui aplikasi Simponi. Karena memang SPP ini adalah PNBP, penghasilan negara bukan pajak. Jadi langsung masuk ke kas negara. Itu untuk SPP. Jadi untuk SPP tidak langsung dibayarkan ke bank, kemudian tidak ada lagi setoran ke sekolah, misalnya ke bendahara, karena kemungkinan kan terjadinya kebocoran masih tinggi nih. Misalnya dihimpun nih ya, dihimpun di sekolah nih, di bendahara, terkumpul tuh, nanti saja setor-setornya gitu ya, kan masih bisa digunakan nih gitu. Nah itu yang kita hindari. Selain itu dari sisi aplikasi kita sudah mulai ada 6 aplikasi yang sudah dipublish di web SMK SMTI Bandar Lampung. Aplikasi apa saja yang sudah diperbaiki, misalnya saja dari Sitari nih, sistem penomoran surat itu kita sudah bisa langsung mengambil online. Jadi tidak tergantung lagi dengan personil yang ada di kesekretariatan misalnya ya. Terus kemudian juga dalam hal legalisir, kemudian juga untuk pergudangan. Jadi banyak beberapa aplikasi yang sudah kita buat yang tujuannya adalah untuk memperkecil terjadinya tindakan yang tidak terpuji, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme tadi. Jadi dari sini kita mulai awali. Sebetulnya banyak lagi yang lain. Ya nanti saya menyarankan ini ketua zona integritasnya diundang juga supaya nanti bisa memberikan hal-hal yang detail ya. Kalau Ibu kan hanya secara global nih, sementara yang secara teknis adalah panitia-panitia yang terlibat di dalamnya, sehingga perlu nanti diundang seperti Bu Miranti atau Bu Nur Hayati yang akan menjelaskan lebih detail langkah-langkah step by stepnya untuk menuju atau untuk mendapatkan predikat WBK di SMK SMTI Bandar Lampung. Untuk mengukur keberhasilan Bu dari zona integritas ini, apakah memang dari panitia yang memberikan bukan akreditasi ya Bu ya, istilahnya penilaian itu kita dapat bocoran nggak sih untuk kalau dari Pan RB tidak ada bocoran ya, jadi sangat itu rahasia, ya, sangat rahasia. Bahkan kalau toh ada yang datang untuk melakukan survei ini, mereka akan menjadi semacam mystery guest ya. Jadi artinya tanpa kita ketahui nih siapa yang datang, mungkin dia menyamar gitu loh. Dia akan menyamar bisa sebagai mahasiswa, bisa sebagai orang tua siswa, atau bisa juga sebagai dari industri atau segala macam, tapi sebetulnya dia sedang melakukan survei, sedang melakukan pemantauan apakah betul nih dari data-data yang dikirimkan oleh SMK SMTI Bandar Lampung bahwa SMK SMTI Bandar Lampung betul-betul sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan yang telah dikirimkan. Jadi ini akan ada semacam orang yang tidak kita ketahui lah ya, yang akan mensurvei. Jadi kita bisa aja nggak tahu nih kita lagi dinilai gitu ya Bu. Bisa jadi nanti akunya mahasiswa dari mana, tujuannya apa begitu ya. Jadi artinya bisa seperti itu, atau bisa juga tadi dari industri atau dari mana saja lah ya, mereka namanya menyamar. Nah ini jadi ya kita tidak bisa lagi untuk membohongi gitu ya. Membohongi ya. Untuk di Provinsi Lampung sendiri nih Bu, sekolah mana aja sih yang udah mendapatkan predikat WBK dan WBBM? Ya. Nah tadi seperti Ibu katakan bahwa untuk penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini adalah instansi yang setara dengan eselon 3.
Nah, kalau di SMK lain itu beda. Bukan jadi eselon 3. Bukan eselon 3 karena mereka di bawah provinsi. Ya, jadi untuk SMK atau SMA kan di bawah provinsi, di bawah kepala dinas pendidikannya. Nah, jadi sepertinya itu kalau setaraf SMK atau SMA ini tidak ada karena persyaratannya harus instansi yang setara dengan eselon 3. Terakhir nih Bu, harapan Ibu sendiri untuk adanya WBK ini ke depannya bagaimana Bu? Ya, dengan adanya WBK ini Ibu berharap bisa membawa dampak yang sangat baik untuk sekolah kita, untuk siswa-siswa semua maupun alumni, kemudian juga dengan stakeholder kita lah ya, secara keseluruhan kita sebut stakeholder kita, sehingga bisa melayani dengan pelayanan yang prima. Ya, jadi pelayanan prima ini bukan hanya pelayanan di depan tapi seluruhnya. Jadi seluruh bahkan sampai ke dalam itu mendapatkan pelayanan yang prima. Nah, mungkin pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Harapannya semoga dengan penilaian WBK ini kita mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, ya. Untuk kalian semua, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.